Nah, pada minggu pagi hari ini di ibadah IMPA, sebelum kita memulai, silakan adik-adik, silakan saat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Silakan Kak Kris. Siap. Kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami sudah boleh berkumpul di hari Minggu ini untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kadek. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan dulu Alkitab. Nah, jika adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari Hosea. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Apa adik-adik? Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau adik-adik sudah membuka kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, kakak minta adik Keiko untuk membacakan firman Tuhan. Silakan adik Keiko. Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Adik-adik,
Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kakak punya video, yaitu video pendek. Kita akan menontonnya bersama-sama. Adik-adik, perhatikan videonya baik-baik ya. Let's go! Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances, not like my parents. My parents loved me, my parents were there for me, they were not going to leave me at all, but they couldn't change anything, and they couldn't heal my heart, but God did. How cool is that, that He loves me so much that He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for my sins? Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, well, Jesus is now the only way, the truth, and life. Yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He is the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God and I receive Him as my Lord and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to Him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He said. Knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask Him for faith, He will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today,
I want you to know God. Kita sudah selesai menonton videonya nih adik-adik. Dalam video tadi, apa sih yang terjadi? Iya, ada seorang yang tidak memiliki tangan dan juga kaki, yaitu namanya Nick Vujicic. Jika adik-adik perhatikan pada awal video tadi, dia berkata, "Apakah kamu mengenal Tuhan?" Adik-adik tahu Tuhan itu siapa? Tuhan seperti apa sih? Apa yang Tuhan lakukan buat adik-adik? Iya, Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong dan pelindung kita. Tuhan selalu ada buat kita. Lalu, adik-adik, kita selalu meminta pertolongan dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi, apakah adik-adik mengenal Tuhan? Adik-adik, dalam video tadi, Nick Vujicic berkata, kalau adik-adik mengenal Tuhan, maka adik-adik akan merasa aman, nyaman, dan selalu merasakan bahagia dan kasih sayang setiap harinya. Bagi orang yang tadi dalam video tadi, yaitu Nick Vujicic, tidak memiliki tangan dan kaki bukan suatu masalah. Tapi kata dia, kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu adalah masalah besar adik-adik. Jadi video tadi, orang itu mau kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bagaimana caranya adik-adik? Supaya kita bisa mengenal lagi lebih dekat dengan Tuhan. Adik-adik, jika ingin tahu caranya, kita akan membahas yang tadi kita baca, yaitu kitab Hosea. Nah, kitab Hosea ini ada di perjanjian apa sih adik-adik? Iya, di perjanjian lama. Nah, lalu Hosea ini siapa ya? Ada yang tahu nggak? Hosea ini adalah nabi kecil. Ya, dia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk melayani di kerajaan Israel Utara. Nama Hosea ini adalah artinya keselamatan. Adik-adik, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani di kerajaan Israel Utara karena di kerajaan Israel Utara rakyatnya itu sedang mengalami kehancuran rohani. Kehancuran rohani itu apa sih adik-adik? Nah, kehancuran rohani itu mereka itu berpaling kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan lain atau yang biasa disebut dengan Baal-Baal. Mereka menyembah patung adik-adik. Nah, makanya Hosea diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk melayani di kerajaan Israel Utara untuk mengingatkan bangsa Israel Utara. Nah, adik-adik, coba kita lihat lagi pada ayatnya yang satu yang tadi kita baca. Hosea pasal 6 ayatnya yang 1. Yaitu, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Nah, adik-adik, di ayat ini diingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel Utara itu berasal dari Tuhan Allah. Tapi Nabi Hosea mengajak umat untuk lebih mengenal Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Karena Allah yang menghukum, tetapi Allah juga yang menyembuhkan. Di ayat yang kedua, Nabi Hosea kembali mengingatkan kepada bangsa Israel Utara, menegaskan kembali kalau kita mau mengenal Allah lebih dekat, maka hidup kita akan penuh damai sejahtera adik-adik. Lalu adik-adik, pada ayat yang ketiga ada tertulis, ia pasti muncul seperti fajar. Itu artinya kita akan diberi pertolongan oleh Tuhan. Begitu adik-adik. Dan ia ada lagi katanya, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Itu artinya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kita semua adik-adik setiap harinya. Jadi firman Tuhan hari ini, kita mau diajak mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Adik-adik pernah dimarahi oleh mama papa nggak waktu adik-adik nggak sengaja memecahkan gelas atau piring? Nah adik-adik, mama papa itu marah kepada adik-adik. Apakah mama papa itu nggak sayang? Iya, mama papa itu tetap sayang dengan adik-adik. Mama papa marah itu karena nggak mau adik-adik itu celaka, nggak mau adik-adik terluka. Karena adik-adik tidak boleh bermain dengan yang berbahaya. Kan kalau adik-adik memecahkan gelas atau tidak sengaja memecahkan gelas atau piring, nanti adik-adik bisa terkena pecahannya. Nanti adik-adik bisa luka. Jadi mama papa marah bukan karena tidak sayang, tapi karena sayang. Takut adik-adik kena luka, nanti adik-adik berdarah. Jadi mama papa marahi adik-adik karena sayang, mengasihi adik-adik. Nah, jadi siapa yang mau mengenal Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Tunjuk tangan. Aku kak. Caranya gimana adik-adik? Caranya kita harus rajin berdoa, lalu rajin membaca Alkitab. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur setiap harinya. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang boleh adik-adik terima dan dengar, supaya adik-adik mengetahui bahwa firman Tuhan pagi hari ini kita harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tadi sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh mempelajari apa yang kami baca dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh kami jadikan sebuah pedoman hidup kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati supaya ibadah ini boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh mendoakan setiap orang tua kami, adik-adik layan, kakak-kakak layan kami, semua orang yang ada di luar sana ya Tuhan, terkhususnya Engkau boleh menjaga kesehatan, menjauhkan kami dari mara bahaya,
dan juga Engkau melawat setiap orang yang sakit supaya mereka boleh bangkit dan boleh merasakan kesembuhan yang hanya dari tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati setiap orang yang di dalamnya, Pak Pendeta, dan juga yang lain-lainnya Tuhan, supaya gereja kami boleh bertumbuh bersama-sama ya Tuhan, dan gereja kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan, menjadi terang bagi dunia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati setiap dari pemerintah, dari teratasnya Pak Presiden hingga paling yang bawah ya Tuhan, supaya mereka dapat boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana, dengan hati yang tulus, supaya kami boleh menjadi bangsa yang baik ya Tuhan, yang boleh takut akan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengakui iman percaya kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Aku Percaya Dengan sikap yang sempurna. Iya. Aku percaya Allah yang dekat, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Baik, silakan duduk adik-adik. Duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan PA News. Yes, PA News yang pertama ada apa tuh Kak Jaka? Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah impak pada pagi hari ini. Yang kedua, Kak Dev. Yang kedua, terima kasih juga buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Jaka, ada Kak Kris, dan juga ada saya sendiri. Oke adik-adik, untuk PA News yang ketiga, adik-adik untuk diingatkan kembali supaya selalu menjaga kebersihan. Betul adik-adik. Seperti contohnya mencuci tangan. Jangan lupa pakai Masker. masker kemana-mana adik-adik. Dan yang paling penting adalah adik-adik harus selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Betul. Ya. Benar nggak sih Kak Jaka? Betul. Betul. Kak Kris. Nah, adik-adik jangan lupa juga buat adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa mengumpulkannya kepada orang tua. Ya betul sekali. Jadi jangan sampai
adik-adik jangan lupa jaga kebersihan, tugas sekolah, dan juga kalau mau mengumpulkan persembahan, tumpukannya sama orang tua aja. Iya. Saatnya kita udah mau pulang nih Kak. Iya Kak. Kita mau selesai ibadah. Iya betul banget. Ngapain aja Kak? Kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Iya. Dengan Let's sikap, go. dengan sikap berdoa ya semuanya. Dengan sikap berdoa, kita menyanyi sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai. Boleh duduk adik-adik, kita saat teduh dulu ya. Iya. Saat teduh selesai. Selamat